Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang masuk pada materi kuliah ke-12. Oke, kita akan lihat materi sebelumnya. Di materi 11 seperti yang sudah kita diskusikan, untuk faktor gesekan itu ada beberapa cara ataupun rumusan yang sudah diberikan oleh peneliti sebelumnya, yaitu salah satunya Hagen-Poiseuille, kemudian Blasius, kemudian juga Prandtl, kemudian Colebrooke, kemudian juga Karman. Nah, ini berkaitan dengan beberapa rumusan ketika kita memiliki untuk yang Hagen-Poiseuille itu selalu untuk yang laminar, dan untuk yang berada di RE ataupun Reynolds number 4000 sampai dengan 10.000, maka 100.000 itu kita memakai rumus dari Blasius dengan F sama dengan 0,316 dibagi RE pangkat seperempat. Dan rumusan yang lain itu ada untuk RE yang lebih tinggi, yaitu di atas 100.000 untuk Reynolds numbernya, maka rumusannya berbeda juga. Dan di situ kita bisa tentukan untuk menentukan faktor gesekannya. Nah, dari faktor gesekan ini maka kita akan mendapatkan bahwa untuk major lossesnya, jadi sebelumnya kita sudah mengenal mengenai apa itu major losses, yaitu kehilangan energi mekanik per satuan berat, gesekan antara cairan dengan dinding pipa. Dan umumnya itu untuk kasus yang terjadi itu turbulen. Sekarang kita coba lihat dari sisi rumusnya. Rumusnya yaitu HF ataupun HL di sini, maka sama dengan F kali L per D V kuadrat per 2G. Ini rumusan standar dari penurunan di rumus Bernoulli. Jadi kalau kita lihat dari Bernoulli, maka kita akan memiliki total untuk energi yang terjadi, yaitu P1 dibagi gamma. Di sini kita pakai yang memakai P per gamma. P1 per gamma ditambah V1 kuadrat per 2G ditambah Z1 sama dengan P2 ditambah V2 kuadrat per 2G ditambah Z2. Dan di sini rumusan untuk major lossesnya ditambahkan HL di situ. Jadi di atas di situ tertulis HF, di bawah HL, maka kita pakai yang HL aja. Oke, dan bagaimana cara membagi dari rumusan yang tadi kita mendapatkan untuk menentukan F-nya ataupun faktor gesekan. Kita bisa seperti buat menjadi chart, di mana kapan kita akan memakai Colebrooke, kapan memakai Karman, kapan memakai Prandtl, dan kemudian kapan memakai Blasius rumusannya. Lanjut, nah kita akan melihat untuk bagaimana aliran di dalam pipa, dan sebelum masuk ke ranah
aliran dalam pipa, maka pipa itu akan selalu dianggap sebagai sebuah diameter. Dan di sini ketika kita mengaplikasikan, maka pipa kadang akan berbentuk kotak atau berbentuk lain sesuai dengan kebutuhan yang ada. Contohnya pipa yang kotak itu terjadi pada air conditioning, misalkan seperti itu. Nah, untuk diameter hidrolisnya tadi kita persamakan dengan diameter dari kondisi bulat ataupun sirkular. Dan di sini diasumsikan untuk menentukan diameter hidrolis adalah 4 dikalikan areanya, kemudian dibagi P per T atau dibagi kelilingnya. Dengan begitu kita akan mendapatkan 4 PD kuadrat per 4 ataupun PD kuadrat dibagi keliling PD sama dengan jadi ini sama dengan D. Jadi 4 dibagi 4 1 PD kuadrat sama dengan dibagi PD sama dengan diameter itu sendiri. Jadi untuk sirkular diameter hidrolisnya adalah diameternya sendiri. Bagaimana kalau bentuknya kotak? Kotak berbentuk kubus misalkan, berbentuk bujur sangkar, maka kita akan mendapatkan 4A kuadrat dibagi 4A di situ. Dengan kata lain, untuk yang bujur sangkar, diameter hidrolisnya adalah salah satu dimensi dari bujur sangkar itu, ataupun karena bujur sangkar itu pasti tinggi dan lebarnya sama, maka kita akan memakai salah satu dari dimensi yang di bujur sangkar. Jadi di sini lebarnya A, tingginya A, maka diameter hidrolisnya sama dengan 4A kuadrat dibagi 4A sama dengan A. Itu untuk yang square duct ataupun bujur sangkar. Bagaimana kalau bentuknya persegi panjang? Nah, kalau persegi panjang, maka diameter hidrolisnya sama dengan 4 dikalikan tinggi dikalikan lagi dengan panjangnya dibagi 2A ditambah B di sini, ataupun panjang ditambah lebar, sehingga kita memiliki rumus 4AB dibagi 2A plus B, maka kita akan memiliki diameter hidrolisnya sama dengan 2A dikalikan B dibagi A plus B. Seperti itu. Dan untuk diameter hidrolis yang lain seperti berbentuk segitiga, misalkan segitiga yang sama sisi misalkan, maka di sini kita akan mendapatkan diameter hidrolis sama dengan B sin theta dibagi 1 plus sin theta per 2. Dan seterusnya. Di sini ada beberapa rumusan yang lain untuk misalkan segitiga siku-siku dengan sisi A dan C yang tidak sama. Dengan begitu kita memiliki diameter hidrolis sama dengan 2BC dibagi B plus C ditambah akar dari
B kuadrat plus C kuadrat atau Pitagorasnya. Dan seterusnya kalian bisa lihat contohnya yang umum itu untuk pipa selain berbentuk lingkaran itu berbentuk bujur sangkar ataupun berbentuk persegi panjang. Nah, ada yang lain yaitu anulus misalkan. Anulus itu ada pipa tetapi di tengahnya ada daerah yang solid. Sehingga untuk diameter hidrolisnya kita bisa menggunakan pengurangan ataupun celah dari diameter tersebut. Jadi diameter hidrolisnya sama dengan D2 dikurangi D1. Kemudian untuk aplikasi diameter hidrolis pipa itu kita bisa lihat seperti ini. Di sini ada bangunan yang memiliki jaringan pipa dengan berbentuk persegi panjang ataupun bujur sangkar, dan juga dikombinasi menggunakan diameter yang dikombinasi dengan pipa yang berbentuk lingkaran ataupun memiliki diameter. Lanjut, untuk minor losses kita sekarang mempelajari mengenai minor losses. Kalau tadi kita memiliki bentuk ataupun losses yang dinamakan major losses. Ingat, untuk major losses rumusannya adalah HL sama dengan F dikalikan L dibagi D V kuadrat per 2G. Ya. Nah, bagaimana dengan minor losses? Apa makna dari minor losses? Minor losses ini adalah bentuk satu kehilangan energi akibat sambungan pada pipa. Misalkan adanya pembesaran ataupun adanya pengecilan menjadi nozzle misalkan seperti itu, maka nozzle tadi akan memiliki namanya minor losses. Rumusannya adalah HL sama dengan K V kuadrat per 2G. Ya, bentuk rumusannya adalah K. Dari situ, dari penelitian yang sudah dilakukan, kebanyakan untuk bentuk pipa yang memiliki elbow ataupun menyudut, dan di sini kalau menyudutnya adalah 45, disampaikan di sini bahwa angka K-nya itu 0,35. Kalau dia pipanya melengkung dengan sudut 90 derajat, maka K-nya itu sama dengan 0,75. Terus bagaimana dengan bentuk T atau di sini T? K-nya itu sama dengan 1. Dengan kata lain, di situ nanti kalau ada kopling, ada sambungan dan berbentuk T, maka faktor lossesnya itu sama dengan 1. Oke, bagaimana kalau bentuknya return band ataupun membalik? Nah, return band ini memiliki K yang lebih besar, yaitu 1,5. Kenapa memiliki faktor losses K yang besar? Karena
di situ akan terjadi turbulensi yang sangat signifikan, sehingga energi yang akan terjadi itu terbuang, dan pembuangannya bisa mencapai 1/2-nya. Dengan kata lain, kalau di dalam mengaplikasikan untuk pipa misalkan, maka kalau bentuknya U, maka di situ akan terjadi losses yang besar, sebesar faktornya sebesar 1/2 dari kondisi rugi-rugi yang ada. Oke, bagaimana kalau kemudian ada bentuk kopling atau sambungan yang secara prinsip menggunakan bentuk-bentuk dari minor losses, maka kita ketika memiliki bentuk yang dari pipa kecil menjadi pipa besar, di sini dicontohkan ada faktor ataupun perubahan dari diameter pipa yang kecil terus kemudian membesar, maka akan terjadi rugi-rugi di situ. Nah, rugi-rugi ini yang faktornya adalah K, dan kemudian kita bisa turunkan untuk faktor K tadi dalam bentuk KL di sini, yaitu sama dengan 1 dikurangi A1 dibagi A2 kuadrat. Dan total dari minor lossesnya, maka jika diturunkan itu akan menjadi V1 dikurang V2 kuadrat dibagi 2G. Di sini juga kemudian ketika diambil dengan perbandingan A1 dan A2 atau area 1 dengan area 2-nya, maka di situ akan muncul grafik. Nah, grafik ini yang kita pakai untuk menentukan KL-nya atau K. Dengan begitu kita akan bisa langsung memakai untuk HL sama dengan KL dikalikan V1 kuadrat per 2G. Dan di situ harga KL ini berbasis dari perbandingan area. Oke, lanjut. Gimana kalau dibalik? Faktanya sebenarnya kalau dibalik dari besar ke kecil, maka kira-kira angka KL-nya itu akan terjadi setengah dari posisi yang ada. Jadi kalau kita lihat dari bentuk perbandingannya, maka kita memiliki kalau angkanya itu perbandingannya A2 dibagi A1 itu sama dengan 0, A1 dibagi A2 sama dengan 0 atau mendekati 0, maka yang akan terjadi rugi-rugi yang ada itu besarnya adalah faktornya adalah setengah dari rugi-rugi yang ada. Oke. Kemudian bagaimana kalau bending? Di sini ada tabel untuk bending ataupun elbow. Kita bisa bilang kalau apa perbedaan bending dengan elbow di sini. Dan kemudian kita bisa lihat tabelnya. Dan di situ untuk R per T
R per D-nya sama dengan 1, artinya perbandingan diameter pipa dengan titik lengkungnya, jari-jari dari titik lengkung itu, kita akan bisa mendapatkan bentuk tabel di mana kalau deltanya pada saat untuk R per D 1 misalkan, dengan delta di sini adalah sudut lengkungnya. Di sini sudut lengkungnya adalah 15 derajat, maka angka dari K-nya itu sama dengan 0,03. Dan seterusnya. Di sini kita bisa lihat sampai dengan tabel untuk 90 derajat. Makin besar diameternya, makin besar sudutnya, maka yang akan terjadi adalah angka dari R per D-nya itu juga akan makin angka dari K-nya itu akan menjadi lebih besar. Di sini 0,21 untuk R per D sama dengan 1. Jadi tabel ini kita bisa gunakan untuk menentukan faktor minor lossesnya. Kemudian pada bentuk elbow, di sini sudut ataupun pendekatannya menggunakan sudut, dan dari sudut yang ada dari 5 sampai 90 itu kita bisa tentukan menggunakan tabel ini. Oke, bentuk yang lain mirip dengan yang sebelumnya, hanya di sini bentuk yang perubahan dari pipa itu bentuknya conical ataupun trapesium ataupun seperti meruncing, konus. Nah, kalau bentuknya camper dengan sudut camper, maka faktor 5. Di sini K yang tadi itu kita bisa ibaratkan, kita bisa notasikan menjadi psi ya. Jadi pembacaannya kita ikutin sesuai dengan apa yang ada di dalam tabel. Tetapi kalau dari sisi rumusan besarnya tadi menggunakan K. Kemudian untuk bentuk lain seperti bentuk protrude misalkan ataupun sub edge, maka di sini angka dari K bisa langsung digunakan sesuai dengan yang ada di dalam tabel. Oke, sekarang kalau bentuknya seperti sambungan dengan kondisi yang seperti yang sebelumnya, di sini kalau perubahan dari besar ke kecilnya itu memiliki bentuk yang tiba-tiba perubahannya, maka lossesnya sesuai dengan yang sebelumnya, yaitu A2 dibagi A1 dikurangi 1 kuadrat. Kemudian kalau bentuknya itu perubahannya membesar, tetapi membesar dengan bentuk yang tidak tiba-tiba atau diffuse, maka rumusannya sama, tetapi angka yang akan didapatkan nanti sedikit berbeda, bergantung kepada
kondisi dari sudut yang digunakan. Jadi di sini ada faktor jika nu-nya itu ataupun efeknya itu adalah 0 atau perubahannya seperti yang terlihat di atas. Jadi jika deltanya itu kurang dari 8, maka nu-nya 0 itu kita bisa gunakan sesuai dengan rumus yang ada di dalam tabel ini. Lanjut untuk jika terjadi sudden contraction. Kalau tadi sebelumnya adalah sudden expansion, sekarang sudden contraction. Nah, kalau dari yang sebelumnya itu kira-kira sama dengan 0,45 dikalikan 1 min A2 per A1, maka kita bisa gunakan ini sebagai alternatif untuk menentukan faktor minor lossesnya. Kemudian kalau bentuknya itu reduce, tidak secara tiba-tiba, maka kita bisa tentukan di sini jika sudutnya itu kurang dari 8, maka faktornya kita bisa nolkan atau mendekati 0. Kemudian kalau di atas kurang dari 20, maka faktor yang akan muncul sebesar 0,04. Oke, bagaimana kalau bentuknya adalah valve? Kalau bentuknya valve dengan kondisi yang ada, maka masing-masing itu akan memiliki sendiri-sendiri. Di sini foot valve. Foot valve itu maksudnya seperti katup kupu-kupu, ditentukan menggunakan masing-masing bentuk yang mengalir. Maka untuk di sini bagian dari besarnya valve untuk besar 50 sampai 80 mm, maka angka yang diperoleh itu relatif besar, yaitu 4,1. Jadi lossesnya cukup tinggi untuk valve. Nah, kalau kecepatannya makin tinggi, maka lossesnya juga akan menurun. Itu yang ada. Dan makin besar dari diameter yang untuk valve kupu-kupu misalkan, itu makin besar valve-nya, maka rugi-ruginya juga akan menurun. Dan di sini kita bisa gunakan untuk tabel. Kemudian sekarang untuk non-return valve. Non-return valve itu check valve ataupun valve yang bisa mengalir hanya untuk satu arah saja. Itu kita bisa gunakan tabel seperti yang ada di dalam presentasi ini. Kemudian kalau regulated valve artinya valve yang tidak membuka secara penuh, tetapi kondisinya bergantung kepada kondisi yang diinginkan atau diatur. Jadi seperti gate valve misalkan, kemudian juga butterfly valve, kemudian untuk valve
tetapi bukaannya itu bisa diatur. Dan di sini tabel ini bisa digunakan untuk menentukan faktor gesekan juga. Tadi, maka kita bisa simpulkan bahwa untuk rugi-rugi di dalam pipa itu kita akan memiliki total head loss namanya, ataupun total delta pressure. Jadi kalau totalnya menjadi delta P sama dengan F E ditambah sigma K artinya penjumlahan dari masing-masing minor losses yang terjadi dikalikan rho V kuadrat per 2, atau tadi jika menggunakan gamma maka kita rumusannya menjadi V kuadrat per 2G. Itu kondisinya akan sama. Dari situ kita memiliki masing-masing di sini bahwa total head loss itu terdiri dari major losses ditambah minor losses, dan minor losses tadi akan dijumlahkan untuk semua faktor yang ada. Misalkan tadi ada valve, kemudian ada bentuk sambungan yang tiba-tiba, kemudian juga ada belokan misalkan. Nah, di situ untuk minor losses yang kita bisa tentukan. Di sini kemudian saya akan contohin dari bentuk yang lain. Jadi kalau materi ini sudah selesai, tetapi untuk bentuk yang lain kita bisa lihat di Munson. Ini nanti akan saya share bagaimana kita menentukan major losses dan minor losses. Oke. Sama di sini bahwa total dari head loss itu sama dengan major losses atau HL major di sini ditambah HL minor. Oke, dan kemudian untuk total delta P tadi kita bisa tentukan untuk major lossesnya delta P sama dengan fungsi dari kecepatan, diameter, kemudian panjang pipa, kekasaran pipa, kemudian faktor dari mu-nya ataupun viskositasnya, kemudian juga di terhadap fungsi dari mass flow. Oke. Ini sama dengan yang sebelumnya, dan kemudian juga untuk menentukan major lossesnya itu sama, kita menggunakan rumus Darcy-Weisbach di sini dengan bentuk rumusan yang sama, di mana major lossesnya adalah FL per T dikalikan rho V kuadrat per 2, ataupun FL per T dibagi V kuadrat per 2G, tergantung dari Bernoulli yang kita gunakan, dekati. Jadi misalkan ini P1 min P2 per gamma, misalkan nanti di sini rho-nya itu tidak ada, tetapi
berganti menjadi G di bawah. Oke, dan untuk menentukan F seperti yang sudah disampaikan, kita bisa menggunakan multi-chart di sini. Multi-chart yang bentuknya seperti ini. Jadi berdasarkan pada kekasaran pipa dibagi diameter, kita dapat menentukan di situ, dan kemudian kita akan berbasis dari Reynolds number yang ada. Jadi kita tentukan bentuk dari kecepatannya, maka rumusan dari multi-chart ini kita bisa gunakan untuk menentukan F ataupun faktor lossesnya, dan itu untuk major losses. Dan persisnya kita akan lebih fokus pada minor losses. Jadi minor losses di sini, untuk faktor minor lossesnya, kalau dibalik dari rumusan, dari sisi rumusannya, maka HL itu sama dengan HL minor losses dibagi V kuadrat per 2G. Dengan kata lain tadi, kalaupun kemudian kita bolak-balik, maka HL sama dengan KL dikalikan V kuadrat per 2G. Nah, ini salah satu bentuk dari valve-nya. Kenapa kemudian valve itu cukup besar faktor lossesnya? Karena dia akan melewati bentuk seperti ini, dan ini namanya delapol valve, dan bola ini yang akan menutup, sehingga dia akan memberikan faktor di mana ketika dibuka penuh pun, maka dia akan mengalami hambatan atau rugi-rugi di sini. Meskipun kalau dari sisi Q ataupun debitnya itu akan tetap, tetapi dia akan mengalami satu hambatan untuk melewati. Dengan kata lain, nanti korbannya adalah tekanan. Nah, di situ ruginya itu terjadi pada tekanan. Dengan kata lain tadi, delta P sama dengan KL dikalikan rho dikalikan V kuadrat dibagi 2. Itu. Dan di sini dengan rumusan yang sedikit berbeda, AL minor sama dengan KL V kuadrat per 2G. Di poin di sini jangan terlalu bingung, karena di sini berkaitan dengan gamma ataupun berat jenis dari fluida yang ada. Apakah nanti menggunakan massa jenis setengah rho V kuadrat atau menggunakan V kuadrat per 2G. Di situ kita berkaitan dengan tadi gamma tadi. Oke, kalau dari sisi grafiknya, kira-kira bentuk grafik akan membentuk seperti lengkungan atau parabolik. Nah, di situ akan selalu kita tentukan menggunakan bentuk yang seperti ini. Untuk KL minor di sini dicontohkan di Munson, kenapa terjadi rugi-rugi ketika bentuk outlet ataupun entrance aliran masuk ataupun aliran keluar, kenapa muncul bentuk rugi-rugi. Di sini kita bisa lihat bahwa ada turbulensi di atas sehingga mengganggu
aliran, tekanan akan menjadi turun karena faktor rugi-rugi tadi. Lanjut. Nah, kalau bentuknya seperti ini, ketika kita detailkan, maka dari bentuk ketika kita memiliki, kita bagi menjadi jarak, maka grafik yang akan terjadi P1 ini adalah tekanan yang secara normal sebelum ada rugi-rugi, dan kemudian ketika melewati outlet ataupun keluaran berbentuk tajam, maka di dalamnya itu terjadi separasi, dan separasi itu yang mengakibatkan terjadinya perubahan, dan otomatis kecepatannya akan naik, namun tekanannya akan turun. Nah, ketika kita lihat total dari energi yang terjadi, itu dia akan turun sebesar KL di sini. Itu yang ada. Nah, dari gambaran grafik ini mudah-mudahan lebih jelas. Dan ketika bentuknya adalah entrance ataupun masukan, jadi dari bentuk besar ke bentuk kecil, tetapi dia masuk ke dalam satu aliran yang lain, maka di situ kita bisa tentukan seberapa besar R per D yang ada, dan di sini R per D-nya adalah 0,05 sampai 0,1, maka KL yang terjadi itu sesuai dengan grafik yang ada di sini. Ini bisa dipakai juga. Dengan kata lain tadi, sebelumnya kita memiliki bentuk tabel, dan di sini kita menggunakan grafik. Semuanya tadi bisa digunakan jika data dari masing-masing komponen, misalkan valve dan lain-lain, kita sesuaikan dengan bentuknya, maka kita akan memiliki masing-masing grafik. Dari buku ini kita bisa gunakan juga. Lanjut, bagaimana kalau bentuk secara bentuk kita bisa lihat di sini bahwa jika bentuknya protrude seperti ini untuk entrance, maka dia akan mengalami satu separasi yang relatif cukup besar. Contoh di sini, untuk entrance dengan bentuk seperti nomor A, maka KL-nya sama dengan 1. Dan nanti untuk sebagai cara menentukan mana yang kita bisa pakai adalah berdasarkan referensi. Misalkan untuk menentukan bentuk tadi, kita bisa gunakan pendekatan buku yang digunakan oleh Munson ini, ataupun menggunakan tabel seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, dan seterusnya. Sedikit mengulang terkait dengan tadi, jika bentuknya dari besar ke kecil tapi secara tiba-tiba, maka grafiknya kira-kira seperti ini.
Kemudian kalau dia dari kecil ke besar, maka grafiknya seperti pada figur 8.21 ini. Detail dari bagaimana perubahan kalian bisa pelajari kenapa KL-nya muncul 1 dikurang A1 kuadrat per A1 per A2 kuadrat. Anda bisa pelajari di sini, dan kemudian juga bisa digunakan grafik yang sesuai dengan bentuk ataupun data yang muncul. Misal di sini bentuknya adalah bending dengan faktor yang kita secara parameter kita bisa ketahui E per D sama dengan 0,01 dan seterusnya, sesuai dengan tabel yang ada, sesuai dengan grafik yang ada di sini. Itu kita bisa gunakan juga, dan itu untuk berlaku untuk bentuk bending ataupun melengkung. Kemudian jika melengkungnya itu tiba-tiba, maka Anda bisa gunakan di sini KL sama dengan 1,1. Kalau bentuknya melengkung tiba-tiba namun ada pengarah, maka KL yang terjadi itu 0,2. Dengan kata lain, bentuk seperti ini itu jika dikoreksi menggunakan pengarah, maka dia akan menurunkan rugi-rugi. Baik, sebagai referensi kita juga bisa gunakan tabel dari loss coefficient dari buku ini. Di sini misal tadi kalau saya sampaikan LPO sama dengan untuk 90 derajat sama dengan 0,33, di sini dipakai 0,3. Dan di perbedaan itu akan berakibat tidak terlalu mencolok, sehingga Anda bisa pakai 0,3 ini ataupun 0,3 atau yang lain. Jadi intinya jika tidak diketahui ketika kita misalkan membeli barang dan kita tidak tahu spesifikasi rugi-rugi yang akan terjadi berapa, faktor berapa, KL-nya berapa, maka kita bisa gunakan tabel menyesuaikan dengan bentuk yang ada. Jadi sifatnya parametrik menggunakan bentuk tabel ini gitu ya. Lanjut, di sini untuk bentuk Pavlov itu ada macam-macam, dan masing-masing kita bisa tentukan sesuai dengan bentuknya, dan kita bisa pakai tabel ini sebagai reference untuk menentukan faktor minor lossesnya ataupun faktor K-nya. Kira-kira seperti itu untuk hari ini, dan ini ada beberapa contoh soal yang bisa digunakan untuk menentukan kenapa terjadi faktor losses dan bagaimana menyelesaikannya. Kemudian juga ada non-circular duct atau non-circular pipe.
dan seterusnya, bisa dibilang sama saja, tetapi untuk menentukan akan menggunakan diameter hidrolis. Dan diameter hidrolis Anda bisa lihat di sini seberapa faktor yang ada berkaitan dengan bentuk-bentuknya. Baik, sampai di situ untuk kuliah kita hari ini. Dan terakhir, sebelum kita akhiri, akan ada tugas. Dan tugas tadi nanti saya akan berikan secara terpisah dari materi yang ada. Oke, juga di sini untuk referensi dari Munson ini nanti juga akan saya share untuk chapter 8 di sini mengenai viscous flow. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.